teman-teman. Sudah ngapain teman-teman? Lagi apa nih? Lagi perang-perangan. Oh, lagi main perang-perangan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, Ustadz punya satu cerita nih tentang zaman kerajaan dahulu yang juga suka berperang. Mau mendengar ceritanya? Oh. Mau mendengar ya? Ayo kita duduk di sini sama-sama. Nah, teman-teman, taruh dulu tongkatnya. Nah, jadi pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang sangat besar hiduplah seorang raja yang sangat kuat dan gagah berani. Nah, dia mempunyai anak. Anaknya masih kecil, baru usia 5 tahun, sama kayak Akli. Kemudian, tetapi rajanya sudah tua. Dia sudah batuk-batukan. Anakku, nama anakku Pangeran. Anakku Pangeran. Bapak ini sudah tua. Sepertinya Bapak sudah mau meninggal. Kamu nanti harus melanjutkan Bapak menjadi seorang raja. Sambil batuk-batuk bapaknya bilang seperti itu. Kemudian si anaknya pun terkejut. Aku harus menjadi raja. Bagaimana ayah? Aku kan masih anak kecil. Aku tidak bisa menjadi raja. Gimana ayah? Kamu tenang saja nak. Nanti di ujung bukit sana ada seorang kakek tua. Namanya kakek Nusantara. Dia bisa memberitahumu bagaimana caranya agar menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang yang cerdas dan juga berprestasi. Nah, teman-teman, dan ternyata setelah ayahnya bilang seperti itu, dan ayahnya pun ternyata meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian, kemudian besok harinya ketika ayam sudah berbunyi, kemudian si pangeran pun bersiap-siap. Dia mau mencari siapa namanya? Kakek Nusantara. Di mana kakek Nusantara berada? Ternyata di ujung bukit sana. Nah, tetapi dia harus melewati jalan yang begitu terjal. Kemudian dia berjalan dengan perlahan, sambil berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada satu buah pohon yang besar yang sudah tumbang. Nah, di pohon tersebut teman-teman ada tulisannya. Tulisannya malas, kemudian tidak gosok gigi, kemudian tidak pintar, tidak rajin. Pangeran harus menyingkirkan pohon itu agar pangeran bisa menjadi seorang raja dan bertemu nanti dengan kakek Nusantara. Nah, kemudian si pangeran pun mendorong pohonnya. Ayo teman-teman, bantu dorong. 1, 2, 3. Bantu 1, 2, 3. Nah, dan akhirnya semua pohon pun hilang. Kemudian pangeran bisa jalan lagi menuju ke bukit gunung. Nah, kemudian akhirnya sang pangeran pun bertemu dengan kakek Nusantara. Dia melihat kakeknya sehat dan kuat. Badannya kekar. Punya otot. Badannya kuat. Apakah benar ini seorang kakek? Apakah ini kakek Nusantara? Oh, siapa kamu? Aku pangeran. Aku disuruh raja untuk ketemu sama kakek. Aku mau belajar bagaimana caranya menjadi orang yang hebat. Oh, benarkah seperti itu? Sini. Duduk. Akhirnya sang pangeran pun duduk dan dia mendengarkan semua cerita dari kakek Nusantara. Begini. Kalau kamu mau menjadi orang yang hebat, kalau kamu menjadi orang yang kuat, ada 7 cara. Ada 7 jurus yang harus kamu kuasai, yaitu 7 jurus kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja itu? Yang pertama adalah kamu harus terbiasa bangun pagi. Karena dengan bangun pagi, kamu akan memiliki pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang hebat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus rajin beribadah. Beribadah? Ya bingung. Beribadah seperti apa, kakek? Kamu harus beribadah dengan melaksanakan salat. Kemudian kamu juga berdoa. Nah, teman-teman. Kemudian apa lagi, kakek? Nah, kata kakeknya,
Kemudian yang ketiga adalah kamu harus rajin berolahraga agar tubuhmu menjadi kuat dan berotot dan menjadi anak yang sehat. Nah, Oh begitu ya kakek. Terus apa lagi kakek? nah yang keempat, kata kakek, kalian harus gemar belajar. Harus rajin belajar agar menjadi orang yang pintar. Kalau kamu sudah pintar, maka semua rakyatmu akan menurut kepadamu. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima apa? Yang harus kamu lakukan adalah bermasyarakat. Belajarlah bermasyarakat agar orang-orang senang kepadamu. Bermasyarakat itu seperti apa kek? Apakah aku harus gotong royong? Tidak mesti. Kamu bisa belajar dari orang-orang dewasa, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, dan menghargai sesama. Oh begitu ya kek. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu harus makan sehat dan bergizi supaya badanmu kuat dan juga sehat dan kamu tidak mudah sakit. Karena seorang raja harus memiliki badan yang sehat dan tidak pernah sakit. Maka harus makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah tidur cepat. Kalau kamu tidur cepat, maka kamu akan bangun lebih cepat juga dan kamu bisa melaksanakan segala kegiatan kerajaan dengan baik. Wah, begitu ya kek. Aku sangat terima kasih sama kakek karena kakek sudah memberiku 7 kebiasaan manusia hebat. Memang harus seperti itu. Kamu harus melaksanakan ketujuh cara itu agar kamu bisa menjadi raja yang hebat. Baiklah kek, aku akan mengamalkannya setiap hari. Aku akan semangat. Nah teman-teman, setelah pangeran mendengarkan cerita dari kakek Nusantara, pangeran pun siap untuk mengamalkannya untuk menjadi anak yang hebat. Nah, dia mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah teman-teman juga mau melaksanakannya? Oh, siapa yang mau angkat tangan? Iya, kita harus melaksanakannya agar bisa menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang sukses di masa depan. Oke, sekarang anak-anak Ustadz boleh silahkan main lagi. Hore!